Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dan salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya, Bang Pinjol. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya sangat bahagia sekali karena mendapatkan sebuah informasi, sebuah berita yang luar biasa menggembirakan. Salah satu aplikasi pinjaman online ilegal ternyata kemudian digerebek dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa kemudian pinjaman online ilegal tersebut kemudian diduga melakukan juga tindak pidana pencucian uang, penipuan terhadap konsumen, pemerasan, intimidatif, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa kemudian kita ulas permasalahan-permasalahan yang kemudian menyebabkan Bareskrim atau dalam hal ini Mabes Polri kemudian turun tangan. Mari kita sama-sama saksikan dalam video berikut ini. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian, apabila ingin kemudian lebih mendalami atau kemudian mengetahui lebih lanjut terkait dengan pinjaman online, termasuk juga solusi-solusi ketika terlilit di dalamnya, maka jangan pernah ragu untuk mensubscribe, membunyikan tanda lonceng, like video ini, serta apabila ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan atau ditanggapi, silahkan tulis di kolom komentar. Bapak Ibu sekalian, ingat dengan video saya yang lalu ketika sebar data apa yang harus kita lakukan? Di situ saya pernah arahkan dan endorse Bapak Ibu sekalian, support Bapak Ibu sekalian, dorong Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan setiap perilaku intimidatif, cercaan, hinaan, cacian, kemudian juga proses sebar data yang dilakukan desk collector kepada Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa pihak yang mengatakan, jangan dilaporkan, percuma melaporkan. Dilaporkan juga percuma. Nah, kalau menurut saya permasalahan tidak seperti itu. Kalau kemudian kita ingin berperang, kemudian kita ingin menang, tidak bisa tidak, kita harus bersuara. Kalau suara kita cukup kecil, tidak bisa didengar oleh orang lain, mari kita sama-sama bersuara. Maka kemudian saya selalu support. Ketika ada orang konsultasi kepada saya dorong mereka untuk melapor. Bayangkan, kalau di satu kemudian Polres, kemudian mereka melapor, di seluruh Polres yang ada di kota, di seluruh Indonesia melapor, bagaimana mungkin kalau ini tidak menjadi atensi dari Mabes Polri atau pihak kepolisian? Pasti ini akan menjadi sebuah atensi. Jadi ketika kita bersuara bersama-sama, kita paksa pemerintah, kita paksa pihak-pihak terkait untuk kemudian mendengarkan suara kita dan mengambil sikap terkait dengan permasalahan kita. Saya juga sudah arahkan di dalam video yang lalu bagaimana cara membuat surat laporan. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengalaman saya sendiri. Ketika ada kerabat saya, rekan saya yang terlilit pinjaman online ilegal, datanya kemudian disebar dan lain sebagainya, saya dampingi yang bersangkutan untuk melapor di Polres setempat. Sampai kemudian saya buatkan format pelaporannya, dan kebetulan kalau saya melihat di berita yang ada di Kompas ini, semua pasal yang dipidanakan dan diancamkan kepada orang-orang yang ditangkap itu semuanya ada di dalam format pelaporan saya. Saya sebutkan. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 30 Junto pasal 46 dan pasal 32 Junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Bapak Ibu sekalian silahkan lihat di format laporan yang pernah saya buat, saya juga mencantumkan pasal tersebut. Dan pasal 62 ayat 1 Junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 378 Undang KUHP terkait dengan pasal penipuannya, dan pasal 3 atau pasal 4 dan pasal 5 pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kalau ini tidak saya masukkan. Saya hanya memasukkan pelanggaran pidana terkait dengan Undang-Undang ITE-nya saja. Yakin pasti akan diproses oleh pihak kepolisian. Karena begini Bapak Ibu sekalian, saya pernah diskusi dengan salah satu kemudian anggota kepolisian, dan kebetulan dia sedikit banyak adalah kemudian pangkat dan jabatannya di Polres, salah satu Polres di salah satu kabupaten kota. Dia menyampaikan bahwa setiap bulan, bahkan setiap minggu, dia itu dituntut laporan. Ada berapa laporan yang kemudian masuk ke dalam dia. Ada berapa kemudian laporan tindak pidana yang masuk kepada dia, dilaporkan. Kalau kemudian dari seluruh Polres kemudian menyampaikan laporan tindak pidana terkait dengan tindakan intimidatif, tindakan pidana, dan tindakan perendahan terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan oleh pinjol ilegal, tidak mungkin tidak bahwa ini kelak pasti akan menjadi atensi dari pihak kepolisian. Dan kita lihat ternyata dalam berita yang kemudian kita saksikan sama-sama saat ini, Kabareskrim Mabes Polri sudah mengirimkan telegram ke seluruh Polres di kabupaten kota se-Indonesia agar kemudian bagaimana caranya mereka bisa memberantas pinjol ilegal. Nah, artinya apa? Ini sudah dimulai. Kita kemudian tinggal menindaklanjutinya. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Ketika kemudian data kita disebar, kita kemudian mendapatkan intimidasi dan pengancaman, jangan pernah ragu, laporkan, pidanakan.
Baru kemudian kepada kerabat-kerabat kita yang menjadi target dari sebar data, kita jelaskan secara proporsional. Insya Allah kita yakin bahwa perang kita terhadap pinjaman online ilegal yang kemudian menjadi momok di masyarakat pasti akan berhasil. Apabila kita bersama-sama bersuara, kita bersama-sama bertindak. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.